Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Ciamis ingin bertanya, Buya. Di perumahan tempat saya tinggal ada pembangunan masjid, yang mana pengurus DKM membagikan amplop setiap rumah yang harus diisi sesuai dengan yang ditentukan DKM. Dan setiap hari Jumat ada sumbangsih yang dibebankan berbentuk nasi box kepada warga untuk pekerja masjid. Yang mana nasi box lauk pauk ditentukan oleh DKM, minimal ikan dan ayam. Masalahnya ada beberapa warga yang bercerita bahwasanya mereka bela-belain minjam duit untuk membeli ayam dan ikan karena merasa malu kepada warga lain. Sementara mereka makan beserta anak-anaknya hanya dengan kuah dari hasil masakan ayam untuk pekerja masjid dan pengurus. Itu pun si ibu menangis karena makan anak-anaknya hanya dengan kuahnya, karena tidak biasa membeli lauk buat makan. Apakah sodakoh amal jariah dengan ditekankan dan ditentukan itu baik, Buya? Dan apa hukumnya, Buya? Terima kasih. Yang pertama kepada pengurus masjid atau panitia masjid, panitia pembangunan pondok pesantren dan sebagainya, di saat ingin mencari dana harus dengan cara yang cantik, cara yang bagus. Jangan sampai kita itu menggunakan cara yang salah, termasuk diantara dalam memaksa. Ini termasuk cara yang luar biasa zalim, memaksa orang dengan dibikin malu. Pak Haji ini sudah nyumbang segini loh ya, Pak Haji berapa nih? Oh, orang kaya nggak bisa. Ini jerumuskan, mengajari orang itu mengajari tidak ikhlas. Ini namanya panitia pengkhianat. Dia tidak menghendaki orang itu masuk surga, dia menghendaki bangunannya gede. Makanya caranya salah. Pak Haji, sebelah aja orang fakir ngasih 1 juta, Pak Haji cuma 200.000. Pak Haji, hanya dibom apa? Kalau saja bombong, hanya dimotivasi untuk membesarkan kesombongannya. Ini khianat. Dan ini ada model-model orang begitu ada. Nggak boleh begitu, tuh haram. Jadi orang itu berbuat baik bukan karena Allah, karena disanjung tadi, dianggap kaya dan sebagainya. Nah ini bermasalah panitia macam begitu. Panitia itu mengajak orang dengan baik, menghantarkan orang ke surga, bukan mengajarkan orang sombong. Bahkan mungkin panitia itu ada yang hanya memikirkan bangunannya gede, nggak pernah menginginkan orang itu masuk surga. Ini kan khianat. Masjid untuk dibangun untuk mengajak orang masuk surga. Ternyata yang menyumbang pun tidak diajak masuk surga. Dia jadi sombong. Haji, kok orang. Bahkan bahasanya begini kadang-kadang. Sudahlah Pak Haji, yang penting banyak, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Ini kan paling kurang ajarnya panitia. Kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Kok yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ayo, kalau ada pendengar panitia ini panitia mengkhianat begitu, nggak boleh ngomong gitu. Di bawah harus ikhlas, ikhlas, ikhlas. Karena yang diterima oleh Allah adalah apa? Ikhlas. Kalau ada panitia yang ngomong begitu, berarti panitia itu membangun masjid ini bukan karena Allah, hanya pengen disanjung manusia. Yang penting gede, nggak ikhlas nggak apa-apa. Biar disanjung, wah pondoknya gede, masjidnya gede, hati-hati. Maka panitia masjid harus cantik. Apalagi meminta pada orang fakir dengan maksa, harus ngasih lauk begini. Mengambil dari orang dengan cara yang malu itu adalah juga termasuk kayak ngerampok. Dengan atas nama Nabi Muhammad, dengan atas nama agama, nggak boleh begitu, haram. Orang fakir sampai terpaksa memberikan karena malu, haram. Sama seperti seorang guru, seorang ustadz punya makom tinggi, dihormati, seneng sama apanya seseorang, cincinnya atau jadi sini duit kasih buat saya, ngasih tapi terpaksa. Ini seperti merampok. Mengambil dengan cara seperti itu seperti ngerampok. Sama, cuman rampoknya nggak pakai pedang, pakai kehormatannya. Oh, ini penjahat, ini halus. Makanya panitia masjid yang cantik mainnya. Jangan seksa orang-orang tidak mampu untuk memberikan sedekahnya dengan cara semacam itu. Nggak boleh itu. Biarpun sukses, kelihatannya sukses di hadapan manusia, di hadapan Allah tidak sukses. Termasuk diantaranya adalah panitia nggak peduli tentang orang tersebut. Contohnya apa? Dia banyak utang, nanti utang bayar nanti, yang penting jadi dulu pondok. Oh enggak, utang bayar dulu dong. Oh pondok, utang ini wajib, sudah jatuh tempo lagi. Cuman dasar ustadznya ustadz pengkhianat. Sudahlah, utang kan bisa kapan-kapan. Ini pondok, amal jariah, ini pahalanya gede. Ustadz pengkhianat nanti. Suruh bayar utangnya dulu dong.
Membangun pondok-pondok. Lah ini peringatan buat panitia masjid, panitia pondok pesantren, harus mainnya cantik, tulus karena Allah. Dan andalan kita Allah. Bukan kita mengandalkan manusia. Orang harus memberikan sedekah dengan cara tidak ikhlas. Enggak. Kita mengandalkan Allah. Kita mengajak orang dengan cara yang baik, nanti Allah yang menggerakkan hati mereka. Semacam itu. Jadi panitia masjid semacam itu adalah salah, tidak dibenarkan. Cuman kalau sifatnya sukarela, tidak usah diketahui. Ibu kalau mengirim silahkan. Oh, itu lebih indah. Pakai sampai masya Allah kasihan banget. Sampai anaknya ngelihat ibunya masak ayam tapi tidak masak, tidak makan ayam, hanya kasih sisa kuahnya. Allah, tega kiainya makan. Kalau Anda semacam itu jahat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda ingin melakukan kebaikan, ya upayakan untuk bisa tulus dan ikhlas. Kalau terpaksa tidak. Tapi karena Anda sudah dipaksa semacam itu, diikhlasin saja. Cuman ingat, jangan memaksakan diri Anda kalau ternyata menjadikan porak-poranda rumah tangga Anda. Sampai ngutang-ngutang dan sebagainya, nggak perlu seperti itu. Sebab punya utang itu bisa menjadikan orang jahat. Mula-mula ngutang, tapi bayarnya itu loh. Ya, ini kadang-kadang ngutang nyantai, ngutang kan nggak dosa. Iya, ngutang nggak dosa. Tapi yang penting dibayar. Iya, bayarnya itu terlambat. Terlambat malu, kan dia gara-gara malu kerjanya asal dapat duit. Lah ini loh masuk ke haraman pada akhirnya. Makanya jangan mudah utang-utang itu penghancur. Apalagi untuk sedekah, ngutang untuk sedekah. Wah, ini berarti ingin disanjung manusia, bukan disanjung Allah. Kalau dia bayar utangnya, lebih gede kok pahalanya. Seseorang punya hutang, jatuh tempo 10 juta. Jatuh tempo. Sementara ada pondok yang minta bangunan, minta bantuan, kiai minta bangunan. Maka lebih baik bagi dia membayar utangnya dong, karena membayar utang sudah jatuh tempo itu wajib. Cuman dasar dia tertipu, bangun pondoknya ustadznya, utangnya tetap jadi utang. Na'udzubillah, seperti itu ya. Jangan. Akan tapi mari, yang panitia, yang cantik mainnya, adapun kita yang memberi pun usahakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, tentunya semampu kita. Dan kemudian jangan jadi orang pelit, gara-gara omongan begini jadi pelit. Saya kan tidak rela, yang tidak rela berarti kamu pelit. Saya nggak rela, kenapa nggak rela? Karena saya nggak punya apa-apa. Oh, masuk akal. Kenapa kamu nggak rela? Ya memang berapa lah harus ikhlas. Kamu punya? Oh banyak, kekayaan saya banyak. Oh berarti kamu pelit. Nggak rela ya pelit. Nggak rela orang banyak duit ya pelit. Tapi kalau seperti dicontohkan dalam pertanyaan yang ditanyakan tadi, rumahnya tidak mampu dan sebagainya, ma'adzur, dimaafkan kalau tidak memberi. Nggak mampu kok. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berjuang, keikhlasan untuk berjuang, keindahan di dalam mengajak orang untuk berjuang. Wallahu a'lam bishawab.